Shalom, Ibu Bapak, persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Di hari Minggu ini dalam peribadahan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Mendahului pelayanan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami untuk berada di sekitar firman-Mu di saat ini. Kami tahu Tuhan, bahwa begitu banyak pilihan yang diperhadapkan kepada kami selaku orang percaya. Tetapi kami adalah milik Yesus Kristus dan kami hanya mau mengabdi dan menghamba hanya kepada Engkau. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, supaya hidup kami adalah hidup yang seturut dengan kehendak-Mu, karena kami adalah milik kepunyaan-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mau mendengar dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Amin. Roma 6 ayat 15 sampai 23 diberikan judul dua macam perhambaan. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop yang sudah kita baca tadi, dua macam perhambaan. Jika kita membaca keseluruhan isi perikop, seolah-olah kepada jemaat Kristen di Roma penerima surat Rasul Paulus ini diperhadapkan dengan dua pilihan. Pilihan pertama menjadi hamba dosa, dan atau yang kedua menjadi hamba Allah atau hamba kebenaran atau hamba Yesus Kristus. Terhadap kedua hal ini masing-masing punya konsekuensinya. Jika menjadi hamba dosa, konsekuensi akibat yang harus ia tanggung ialah kematian. Yang dimaksudkan dengan kematian bukan hanya kematian raga, tetapi bahwa keterpisahan dengan Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Dan yang kedua, menjadi hamba kebenaran
atau menjadi hamba Allah, hamba Yesus Kristus, konsekuensinya atau akibatnya yang akan ia terima ialah kehidupan. Yang dimaksudkan dengan kehidupan di sini adalah hidup yang kekal, atau dengan kata lain, hidup bersama dengan Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Dan bagian ini, dua bagian ini diulang-ulang dalam perikop ini sampai kemudian Rasul Paulus menutupnya yang tertulis dalam ayat 23 begini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada kata kunci di bagian ini, yaitu dalam Kristus. Dalam Kristus ini dikenakan kepada orang percaya. Artinya bahwa orang percaya itu, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sudah hidup bersatu, melekat, tidak dapat dipisahkan dengan Yesus Kristus. Sehati, sepikir, segerakan orang percaya itu dengan Yesus Kristus. Dan ini akan dialami oleh orang yang berada atau menjadi hamba Allah. Beda halnya dengan orang yang menjadi hamba dosa. Dia tidak bersatu dengan Kristus. Dia terpisah, bahkan dalam tindakannya jauh perbedaannya antara hamba dosa dan hamba Allah atau hamba kebenaran, orang yang telah bersatu dengan Yesus Kristus. Nah, ibu bapak, saudara-saudara persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membedah bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, kata hamba. Apa itu hamba? Tentu Rasul Paulus memakai kata hamba ini dengan sengaja. Pasti ada maksudnya. Dan kalau kita baca ayat yang ke-19, di sana tertulis, aku, maksudnya Paulus, aku mengatakan hal ini, kaitan dengan topik tadi, secara manusia, karena kelemahan kamu. Artinya apa? Artinya bahwa Paulus menggunakan hal-hal yang terjadi di sekitar jemaat Kristen di Roma untuk menyampaikan dasar-dasar pengajaran imannya. Paulus menggunakan konteks jemaat pada waktu itu sekali lagi untuk menyampaikan dasar-dasar pengajarannya. Apa itu? Itulah konteks perbudakan. Yang dalam terjemahan baru oleh Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya dengan kata hamba atau budak, yang sesuai dengan konteks pada waktu itu. Jadi, ketika Paulus berbicara atau menulis tentang kata hamba atau budak, itu otomatis langsung sangat dipahami oleh jemaat Kristen di Roma. Karena keseharian mereka seperti itu. Sebagian besar penduduk Roma dalam kekaisaran Romawi adalah budak. Konteks perbudakan manusia pada waktu itu ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Kristen di Roma. Memang untuk kita yang hidup saat ini, kita menolak dengan keras perbudakan manusia. Tetapi bahwa kita memahami konteks pada waktu itu, dan itulah sebabnya Paulus menggunakan kata budak atau hamba ketika dia menulis surat kepada jemaat di Roma, dan kita membacanya saat ini. Ketika Paulus bilang hamba atau budak, dia menggunakan contoh itu. Seperti di awal-awal perikop ini, jemaat Kristen di Roma langsung tahu, ya, menjadi budak, menjadi hamba itu orang yang tidak bebas. Karena dia sudah dibeli, dia telah dibayar oleh seseorang. Paulus bilang dalam bagian awal perikop ini, jika engkau menjadi hamba, budak seseorang, engkau akan mentaati dia secara total. Apapun yang dia kehendaki engkau lakukan sebagai budak, sebagai hamba, harus wajib engkau lakukan. Hidupmu, gerakanmu, bisa dikatakan sampai perasaanmu juga sudah ditentukan oleh sang pemilik hidupmu, yaitu majikan atau
Tuhanmu. Menjadi budak, menjadi hamba, hanya mengabdi kepada orang yang memiliki dia. Nah, dengan dasar itu Paulus menarik mereka untuk memahami pengajarannya tentang bagaimana dahulu sebelum mereka percaya kepada Kristus, sebelum mereka bersatu dengan Kristus, mereka adalah budak dosa, hamba dosa. Dan Paulus memberikan contoh tentang bagaimana dulu mereka sebelum percaya Yesus menyerahkan hidup mereka, tubuh mereka seantaranya menjadi hamba dosa, mengikuti keinginan dosa, bebas melakukan apa saja sekehendak sesuka hati mereka. Mereka begitu dikendalikan oleh dosa. Bagi Paulus mau bilang, kalau yang kalian lakukan adalah hal-hal yang mendatangkan kecemaran, mendatangkan murka Allah, disitulah kalian telah menjadi budak dari dosa itu, dosa petukang suruh-suruh. Tetapi Paulus bilang kemudian ayat 17, tetapi syukurlah kepada Allah. Kenapa Paulus bilang puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan? Karena lain dulu, lain sekarang. Paulus bilang, dulu oke kalian begitu, tetapi sekarang kalian telah menjadi hamba kebenaran. Kenapa? Karena ketika mereka mengaku percaya kepada Yesus dan hidup menyatu dengan Kristus, saat itu mereka dibebaskan oleh Kristus dari hamba atau budak dosa, dan mereka berpindah menjadi hamba kebenaran, hamba Allah, hamba Yesus Kristus. Paulus dengan jelas mengatakan dalam bagian ini, dalam keseluruhan suratnya, bahwa orang percaya dimerdekakan dari perbudakan dosa karena kematian Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa mereka. Menjadi hamba dosa itu berarti mengabdi kepada Tuhan. Siapa Tuhan dari dosa? Iblis. Dan mengabdi kepada kebenaran berarti mengabdi kepada yang memiliki mereka. Siapa itu? Tuhan Allah yang menjadi tuannya. Dan saudara-saudara, hasil dari pengabdian kepada dua pihak ini juga berbeda, tidak mungkin sama. Hasil dari mengabdi kepada iblis, hasil dari mengabdi, menghamba kepada dosa, menurut Paulus dalam bagian ini tertulis jelas, hasilnya adalah menanggung malu. Menanggung malu dan kematian. Dan hasil dari mengabdi kepada Yesus Kristus, mengabdi kepada Allah, menjadi hamba kebenaran adalah kelepasan, kemerdekaan atas kuasa dosa dan maut. Dua hasil yang berbeda. Nah, saudara-saudara, kalau begitu mana yang harus kita pilih? Menurut Rasul Paulus kepada jemaat Kristen di Roma, bahkan pembaca suratnya sampai saat ini, saya dan saudara-saudara sekalian, terhadap orang-orang percaya tidak ada pilihan. Kepada orang percaya tidak diberikan dua pilihan. Pilih mana? Seakan-akan boleh menjadi hamba dosa dan hamba kebenaran. Tidak. Paulus bilang hanya tersedia satu pilihan bagi orang percaya. Termasuk sekali lagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yaitu hanya mengabdi kepada Yesus Kristus. Hanya taat kepada Yesus Kristus. Hanya punya satu pilihan, yaitu menjadi hamba kebenaran, hamba Allah. Tidak ada pilihan lain bagi orang percaya. Jadi jelas bagian ini tidak memperhadapkan kita untuk memilih di antara dua, tidak. Tetapi satu. Karena itu tidak heran di bagian awal perikop ini ayat 15. Paulus sungguh-sungguh bertanya kepada jemaat di Roma.
Jadi bagaimana? Atau dengan kata lain, sekarang mau bilang apa? Kesimpulannya apa? Tidak mungkin mengabdi kepada dua tuan. Masa kita mengatakan saya adalah hamba Yesus Kristus, tetapi tindakan, pikiran, ucap saya tiap-tiap hari sesungguhnya berasal dari si iblis. Paulus memperingatkan jemaat dan kita sekalian tetap pada pilihan itu. Tetapi bahwa sangat dimaklumi, kehidupan orang percaya masih berada di dunia yang fana, yang senantiasa diperhadapkan dengan begitu banyak godaan-godaan dari si jahat, dari iblis, supaya kita bisa menjadi hamba dia, kita mengikuti dia, dan kita tidak berdaya karena kita sudah terlanjur masuk ke dalamnya. Saudara, hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, hamba-hamba Allah, seperti yang sudah dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam perikop ini. Seluruh kehidupan kita, seluruh tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, mari kita serahkan kepada Tuhan Allah. Betul-betul totalitas kehidupan, bahkan badan kita serahkan kepada Tuhan Allah. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Untuk menjadi manusia baru ini tidak mudah. Tetapi bahwa tidak mustahil bagi orang percaya. Paulus selalu mengingatkan jemaat lewat surat-suratnya. Sampai saat ini ada begitu banyak cara yang Tuhan Allah pakai untuk selalu mengingatkan jemaat untuk tetap mengabdi hanya kepada Dia. Kalau mengikuti bagian perikop ini, seakan-akan Paulus mau bilang, Torang tidak bisa bilang, saya tidak pernah memaki, saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor dari mulut saya. Tetapi ternyata di pihak lain, tangan saya ini suka mengambil barang orang. Bukan begitu. Atau kita bisa berkata, oh, saya tidak pernah mencuri atau memukul seseorang, melakukan tindakan kekerasan. Ternyata keseharian lewat mulut kita mengeluarkan caci maki dan kata-kata hinaan. Atau juga kita bisa berkata, coba ngonilia, saya hidup hari-hari ini sangat baik. Saya berbuat baik kepada orang. Ternyata pikirannya itu selalu menghayal hal-hal yang kotor. Tuhan tahu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita tidak bisa menyerahkan setengah-setengah hidup kita. Kita tidak bisa menyerahkan, oh ya hanya mulut saya kepada Tuhan, yang lain tidak. Atau oh hanya tangan saya, kaki saya. Tidak. Totalitas hidup kita, bahkan badan kita ini menjadi kepunyaan Allah. Dan hanya bisa difungsikan untuk melakukan apa yang Tuhan kita kehendaki untuk kita lakukan. Apa yang Allah inginkan, Yesus Kristus inginkan untuk kita lakukan, yaitu apa? Tindakan-tindakan kebenaran. Karena kita adalah hamba kebenaran. Tetapi ingat saudara-saudara, kebenaran yang dimaksudkan di sini bukan kebenaran menurut masing-masing kita. Bukan kebenaran menurut benarnya kita, menurut pandangan kita. Tetapi tindakan kebenaran menurut kehendak Allah. Selanjutnya ibu bapak saudara-saudara, hal yang perlu juga kita gali di sini terkait dengan fungsi hamba, yaitu berserah, menghambakan diri, mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, dalam konteks orang percaya, bahwa orang percaya adalah hamba Yesus Kristus karena dia telah dimerdekakan dari kuasa dosa dan maut
oleh Yesus Kristus. Dengan demikian hidupnya dia pasrahkan, dia berserah kepada Tuhan pemiliknya, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ingat, yang Rasul Paulus maksudkan di sini berserah atau memasrahkan hidup kepada Yesus Kristus yang ada Tuhan kita, yang adalah pemilik hidup kita, bukan dalam arti pasif. Kita menyerahkan karena kita sudah menjadi milik Yesus Kristus dan kita diam saja. Tidak. Sekali-kali tidak. Kita telah dikeluarkan dari kegelapan dan hidup dalam terang, dan kita harus terus memancarkan kemuliaan Allah sebagai Tuhan kita. Tuhan kita telah menyelamatkan kita dan kita telah diselamatkan, dan karena itu kita harus aktif mengerjakan keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kita. Hal sederhana, maaf, bukan sederhana lalu kita remehkan, tetapi bahwa dalam keseharian kita saat ini, dalam konteks kita di mana saja kita berada, orang percaya terpanggil aktif untuk melakukan berbagai hal yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Orang percaya harus mengambil peran penting dalam konteks kebangsaan Indonesia. Saat ini kita mendengar mulai menurun tingkat perekonomian kita. Orang percaya harus punya hati yang tergerak untuk melihat ini dan melakukan sebuah aksi sosial untuk sama-sama membangun bangsa ini. Dari sisi ekonomi itu baru satu. Terkait dengan kesehatan, dunia dan kita masih dilanda dengan pandemi COVID-19. Orang percaya tidak bisa pasif. Orang percaya tidak bisa acuh tak acuh. Harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Peka dengan sesama. Saling memberikan semangat. Saling memberikan sukacita. Saling memberikan motivasi. Supaya imun tubuh bisa terbangun. Dan dengan demikian sesama kita tidak akan terpuruk dalam pergumulan pandemi COVID-19. Kita doakan mereka yang berada di garis terdepan dalam hal ini. Orang percaya tidak akan tinggal diam, bahkan mengambil bagian. Hal-hal yang sudah dilakukan selama ini harus terus dilakukan untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Ketika kita mau bersekutu di gedung gereja, sudah disterilkan lebih dahulu. Menjaga jarak, memakai masker, itu juga adalah bukti bahwa kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Itu tindakan-tindakan iman juga oleh orang-orang percaya. Di tengah-tengah krisis lingkungan, kalau kita menyaksikan televisi, kebakaran luar biasa di salah satu negara bagian Amerika Serikat. Lalu di beberapa negara tetangga banjir yang luar biasa. Bahkan di tempat kita sendiri, musim pancaroba yang masih ada sampai saat ini, ada banjir tiba-tiba kering. Orang percaya yang adalah hamba Allah harus memiliki kepekaan Tuhannya, peduli terhadap lingkungan. Mari bersama-sama bergandengan tangan menjaga bumi tempat tinggal kita bersama. Saudara, sadarkah kita ketika pandemi COVID-19 melanda kita panik. Tetapi sekarang kita juga dikejutkan dengan kondisi-kondisi alam yang ekstrim yang membahayakan nyawa manusia. Kita juga harus melihat hal itu. Tidak hanya fokus kepada COVID-19, tetapi juga kepada lingkungan. Sekarang tiba-tiba ada informasi ekonomi bangsa kita mulai turun. Siapa yang bertanggung jawab? Orang percaya harus mengambil bagian dalam tanggung jawab ini sebagai bagian dari mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Begitu lagi
kekerasan terjadi di sekitar kita, bahkan di depan mata kita, tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bunuh diri terjadi sudah di depan mata oleh anak-anak kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai hamba Allah, mari kita bersibuk diri untuk membangun kehidupan bersama. Kita bersibuk diri melayani Tuhan kita dengan mengerjakan apa yang Tuhan kita kehendaki. Peduli sesama, peka dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Lalu kita mau bilang apa? Saya mau katakan, jadilah hamba Allah. Selamat menjadi hamba Allah yang sungguh-sungguh, dan sekaligus selamat menjadi partner, mitra kerja Allah di dunia ini, supaya kita benar-benar bisa menghadirkan kehidupan bersama. Kita bisa menghadirkan shalom Allah di tengah-tengah kehidupan kita, di mana saja kita berada. Selamat menjadi hamba Allah. Tuhan memberkati. Amin.